Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, terutama kepada manusia, hendaknya setiap manusia memperhatikan Allah Subhanahu wa taala akan kebesarannya melalui tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya adalah hewan-hewan. Dan di antara hewan yang patut untuk kita perhatikan dan renungkan kebesaran Allah yang ada pada penciptaan hewan tersebut adalah seekor burung. Dari seekor burung, seorang mukmin bisa belajar tentang hakikat tawakal. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu himasa wa taruhu bitana." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang serius, maka kami akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah benar-benar telah memberikan rizki kepada seekor burung. Burung di pagi hari dia terbang dalam keadaan perut kosong dan lapar. Dia pulang di sore hari dalam keadaan perutnya telah kenyang, karena telah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah hadis ini memberikan pelajaran tentang hakikat tawakal yang sesungguhnya. Bahwa seorang mukmin itu seharusnya di dalam setiap kondisi menggantungkan tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena seseorang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan Allah. Seorang tidak bisa mendapatkan apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak bisa mendapatkan dan mengais rizki kecuali telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, salah satu di antara kewajiban kita, dan ini merupakan ibadah yang agung, adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tawakalnya seekor burung. Burung benar-benar makhluk yang mengajarkan kepada kita akan hakikat tawakal. Tidaklah ia keluar dari sarangnya untuk mengais rizki kecuali ia gantungkan keberhasilan dalam ia mencari rizki hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sebenar-benar tawakal. Oleh karenanya, barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang menyandarkan urusannya hanya kepada Allah, yakni ia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan segala keperluan dan segala urusannya untuk orang tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan ayat ini kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, "Lau anna an-nasa kullahum akhadhu biha lakafathum." Seandainya semua manusia menggantungkan urusannya dengan dua perkara yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi,
Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala pun dengan ilmu. Barang siapa yang dia bertakwa, kemudian dia tambahkan ketakwaannya dengan bertawakal kepada Allah, lakafathum, kata Rasulullah, sungguh dua perkara ini akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan dari urusan-urusan orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah dengan takwa dan juga bertawakal kepada Allah. Oleh karenanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kedepankan sikap tawakal. Dan ingat bahwa tawakal adalah ibadah hati yang agung. Ibadah yang ia kalau benar-benar terrealisasi, sungguh pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tawakal artinya tidak menjadikan seseorang malas-malasan. Tawakal bukan berarti kemudian tidak mau berusaha. Tentu ini adalah perkara yang salah. Lihat bagaimana Rasulullah menggambarkan keadaan tawakalnya seekor burung. Apakah burung kemudian malas-malasan, lalu menyandarkan hasilnya dalam kondisi malas-malasan tanpa mengambil sebab? Maka ia tidak akan mendapatkannya. Di mana seekor burung tersebut dikatakan oleh Rasulullah, taghdu himasa wa taruhu bitana. Dia pergi di pagi hari untuk mengais rezeki. Bukankah ini sebab? Bukankah ini ikhtiar? Bukankah ia telah berusaha untuk bekerja? Iya. Ini juga sebagai dalil bahwa kaum muslimin dilarang untuk bermalas-malasan mencari nafkah. Dilarang menyandarkan rizkinya hanya dengan tawakal, berserah diri tanpa ada usaha. Ini termasuk kekeliruan. Sekali lagi, tawakal tidak bertolak belakang dengan usaha. Justru tawakal berjalan lurus dengan usaha seseorang untuk mendapatkan apa yang akan dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang telah berusaha tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang senantiasa bertawakal, serta raga yang senantiasa berusaha dengan cara yang halal untuk bisa mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkah dalam kehidupan dunia dan akan bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.